Kami para nabi-nabi memang seperti itu. Yudha'af lanal bala'u, Allah lipat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Al-wa'aq artinya al-humma, demam. Saya datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi kita lagi sedang sakit. Fawada'tu yadi alaihi, terus saya letakkan tanganku ke kepala baginda atau ke muka baginda. Wajadtu harrajan baina yadaya fawqa al-lihafi. Wajadtu, aku temui harrah, rasa panas baina yadaya fawqa al-lihaf. Faqultu ya Rasulullah ma asyaddaha alaika. Panasnya bagi Nabi tadi itu sampai kepada lihaf-lihaf itu adalah hamparan. Baring di hamparan terus ini sudah terasa hangat. Terasa panas di tanganku. Panas sungguh. Qultu ya Rasulullah ma asyadda alaika. Alangkah beratnya, alangkah bersangatannya demam panas tersebut ke atas diri baginda. Nabi kita jawab apa? Inna kadzalika, kami para nabi-nabi memang seperti itu. Yudha'af lanal bala'u, Allah lipat gandakan bala dan ujian agar balasannya pun juga berlipat ganda. Jadi itu hakikat yang kalau kita memahami tentang rahasianya, insyaallah kita tidak akan mengeluh. Sakit gigi, sakit mata, tangan kita sakit, kaki kita gout atau dengan asam urat, lambung, darah tinggi, kencing manis, atau dengan ujian-ujian yang seumpamanya, itu pertama Allah timpakan kepada sesiapa saja sesuai dengan kemampuan mereka, dan Allah Maha mengetahui mereka mampu untuk menyandang dan juga tabah dan sabar. Kemudian yang kedua, tidak lepas daripada 4 keadaan. Satu, litathhir, untuk membersihkan kita daripada dosa. Kedua, limudha'afati thawab, untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ketiga, untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, untuk Allah campaikan kita kepada satu kedudukan atau kepada satu target yang kita tidak dapat mencapainya dengan amalan yang kita laksanakan. Dengan amalanmu kamu lambat, kamu orangnya malas, kamu tak ada mood, kamu tak ada semangat. Allah capaikan kita martabat itu dengan apa saja? Dengan Allah timpakan bala dan malapetaka kepadanya. Itu yang menjadi asbab orang tadi itu shara min awliya'illahis shalihin. Cumana dengan kita perhatikan, ternyata dia diantara daripada orang yang Allah ijabahkan doa permintaannya. Dari sudut ibadah biasa-biasa saja. Dari sudut amalan tidak ada yang ketara. Kedermawanannya pun juga super luar biasa. Atau di bawah daripada luar biasa, di bawah daripada kebiasaan. Tidak ada langsung. Bukan orang yang pemurah, bukan orang yang dermawan, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang kuat ibadah, sangat-sangat sederhana. Tapi Masya Allah, tabarakallah, doa Allah ijabahkan. Rupa-rupanya dia mendapatkan kedudukan tadi itu daripada bala dan malapetaka yang pernah Allah timpakan kepada anak-anak dan juga kepada keluarganya. Dulu awal-awalnya tidak kurang daripada dalam 4 tahun bergelimang dalam dunia bisnis tidak pernah untung. Bankrupt lagi. Rugi lagi. Ya Allah, macam-macam. Tanam singkong tidak tumbuh, tidak hidup. Tanam pisang tidak ada hasilnya. Tanam bunga rosella tidak ada hasilnya. Tanam, semuanya gagal. Kemudian ternak ikan, tidak ada bedanya. Ternak kambing, semuanya mati. Ternak sapi, hilang sapinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala, ya Allah, kenapa ya Rasulullah? Inna kadzalik, kami memang seperti itu. Kami para nabi-nabi dan rasul, Allah timpakan bala. Kan dengan nabi-nabi ada yang sampai kena sasaran dibunuh. Bani Israel mempunyai kriteria, juga mempunyai perwatakan qatalatul anbiya'i wal mursalin, membunuh para nabi-nabi dan rasul. Nabi Allah Saleh mereka bunuh.
Semua nabi-nabi mereka musuh. Kenapa? Inna kadzalik, supaya Allah lipat gandakan balasannya kepada mereka. Qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an qala al-anbiya tsummal amsalu tsummal amsal tsummal amsalu fal amsal. Qultu ya Rasulullah summa man? Al-amsal tadi itu siapa maksudnya? As-salihun. Dahsyat bala dan malapetaka yang Allah timpakan kepada seseorang, itulah kepada para nabi-nabi dan rasul, kemudian kepada orang-orang soleh. Al-amthalu summal amsal, orang-orang yang amsal, yang seumpama mereka. Semakin tinggi martabatnya, semakin berat ujiannya. Summa salihun. Kan ahaduhum layubtana bil fakhri, yang sehingga dengan sebagian daripada mereka diuji dengan kemiskinan, hatta ma yajidu ahadum ilal aba'ata yuhawwiha, hatta ma yajidu, sehingga sampai dengan salah satu daripada mereka tidak menemukan ilal aba'ata, hatta yajidu ahaduhum ilal aba'ata yuhawwiha. Yuhawiha bimana yudiru kisaan haula sanamil ba'ir summa yarkabuha wal ismu al-huwiyah wal jamu al-hawaya. Sehingga dengan seseorang la yajidu ahaduhum, tidak menemukan makanan atau juga dengan keperluan selain daripada abaya, sepasang sehelai kain, sehelai baju yang ada di batang tubuhnya. Qala yuhawiha, yang dia putar-putar. Asal daripada tahwiyah idara. Yuhawiha ayyudiru kisaan haula sanamil ba'iri. Dia putar kain yang ada pada bunuk onta. Selai kain saja. Itulah yang menutupi batang tubuhnya, dan itulah juga yang dijadikan sebagai pelana, sebagai hamparan atas tunggangannya. Maksudnya bahasa yang disebutkan di dalam hadis itu tidak mutlak. Yang Nabi kita ingin ceritakan tentang kemiskinan yang menimpa kepada seseorang sampai pada tahap dia tidak memiliki apa-apa. Wa ikana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ingkana, dan juga ada di antara daripada mereka yang bergembira atas cobaan dan ujian, macam seperti kegembiraan kita pada waktu kita mendapatkan satu pemberian. Roha lapang, bala malapetaka. Seperti kita gembira kalau pada waktu kita dapat duit, pada waktu kita dapat uang, kita sehat afiat, kita aman dan sejahtera. Seperti itu juga bergembiranya mereka pada waktu diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini makam yang luar biasa. Yang pertama, ridha. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bergembira. Ridha jika kita tidak mengeluh. Syukur karena kita dipilih. Kemudian gembira, ya Allah, karena kita meyakini ini sebagai satu anugerah daripada Allah. Kalau kita mampu mengucapkan hamdalah pada waktu kita sakit, hamdalah pada waktu kita kepijak duri, hamdalah pada waktu kita diuji, hamdalah pada waktu kita kehilangan, Anda sudah berada di maqam, berada pada satu tempat yang Nabi kita sebutkan summal amsalu fal amsal, sudah mendekati dengan maqam nubuwati, kedudukan para ulama sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Tidak ada jarak ukuran antara ulama dengan al-anbiya ila martabatun nubuwati. Itu saja perbedaannya. Yang memisah antara al-anbiya dengan ulama adalah martabatu an-nubuwah. Kalau martabatan nubuwah itu tidak ada, setara ulama dengan al-anbiya. Nabi kita bersabda seperti itu, al-ulama'u warasatul anbiya.